Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Encik Foni dan Encik Tini berharap anak-anak semuanya selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu, walaupun masih dalam ibadah sekolah minggu online, tapi anak-anak di rumah harus tetap semangat dan bersukacita. Ya kan Encik Tini? Betul sekali Encik Foni. Apapun keadaan kita hari ini, kita terus semangat, kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus bersukacita. Nah anak-anak, untuk mengekspresikan sukacita kita hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama, Kalau Kau Senang Hati. Anak-anak semua disilakan untuk berdiri. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Nah, anak-anak semuanya, kita akan berdoa dengan sikap doa yang baik. Kita berdoa. Puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati dan memelihara kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu di hari ini. Berkati kami semua, berkati ibadah kami hari ini, agar boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Enci dan anak-anak semua adalah istimewa. Itu kata Alkitab. Kita istimewa karena kita ini ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan begitu Encik Foni? Ya, betul sekali Encik Tini. Nah anak-anak semua, sebagai bentuk sukacita kita karena kita semua istimewa di hadapan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu bersama Aku Istimewa.
Masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, anak-anak semuanya dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Mary. Sebelumnya kita mengangkat pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom
adik-adik semua. Senang sekali hari ini Encik Mary bisa kembali menyapa adik-adik lewat ibadah sekolah minggu. Sekarang Encik mau menceritakan firman Tuhan, tapi Encik minta adik-adik semua duduk yang manis. Adik-adik tidak boleh lari ke sana kemari ya. Adik-adik harus mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak sekolah minggu, agar mereka bisa duduk manis, bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik, sehingga mereka bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan lewat cerita firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga yang akan memberkati Encik Mary yang akan membawakan cerita firman-Mu. Urapi dia, sehingga ia bisa menyampaikan cerita firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Encik ulangi, cerita firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nanti adik-adik yang sudah bisa buka dan baca Alkitab, adik-adik boleh membacanya di dalam Alkitabnya masing-masing ya, setelah selesai ibadah sekolah minggu nanti. Adik-adik, pernah tidak adik-adik merasa dicuekin oleh teman-teman kalian? Misalnya, mereka tidak mau berteman dengan adik-adik. Mereka menjauh, bahkan mereka cuek dengan adik-adik. Nah, kalau adik-adik merasakan hal yang demikian, pasti adik-adik akan bertanya. Adik-adik akan berpikir, mengapa ya mereka tidak mau berteman dengan saya? Salah saya apa? Saya kan tidak berbuat salah kepada mereka. Saya juga tidak menyakiti mereka. Nah, adik-adik tidak perlu sedih, karena ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi adik-adik. Masa sih Encik? Teman-teman saya saja tidak mau berteman dengan saya. Mereka tidak mau mengajak saya untuk bermain bersama. Bagaimana Tuhan Yesus mau menerima saya? Bagaimana Tuhan Yesus mau mengasihi saya? Nah, sekarang Encik punya cerita yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita semua dan juga sayang kepada anak-anak. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Apa ya yang mereka katakan? Mereka berkata, masa Yesus mau menerima orang berdosa? Bahkan mau makan bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, orang Farisi dan ahli Taurat ini komplain. Mereka protes karena Tuhan Yesus tidak melarang orang berdosa. Misalnya pemungut cukai. Bagi mereka, pemungut cukai itu adalah orang berdosa, orang kotor yang pantas untuk dijauhi. Tapi Yesus malah makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai itu. Bahkan membiarkan pemungut cukai itu menjadi muridnya. Maka Yesus pun menceritakan sebuah perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada seorang gembala yang sangat baik. Dia mempunyai 100 ekor domba. Dia menggembalakan dombanya dengan sangat gembira dan bertanggung jawab.
Bapak Gembala ini juga sangat sayang dengan domba-dombanya. Bahkan dia juga mengenal domba-dombanya itu satu persatu. Pagi hari, Bapak Gembala ini akan membawa domba-dombanya itu keluar dari kandang dan menuntun domba-domba itu untuk mencari rumput yang hijau untuk makanan domba-dombanya. Nah, kalau ada binatang buas seperti serigala yang berusaha memakan domba-dombanya, maka Bapak Gembala ini akan dengan berani mengejar dan mengusir binatang buas itu. Pokoknya Bapak Gembala ini akan melakukan apa saja untuk menjaga domba-dombanya agar tetap aman. Nah, adik-adik, ketika hampir malam, Bapak Gembala ini akan menggiring domba-dombanya itu untuk kembali ke kandang. Dan setelah sampai di kandang, Bapak Gembala pun akan memastikan kalau semua domba-dombanya itu sudah berada di dalam kandang. Lalu Bapak Gembala ini pun menghitung domba-dombanya itu satu persatu. Dia juga mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai pada domba yang ke-98, 99. Waduh, domba saya kayaknya kurang 1. Bapak Gembala ini pun kembali menghitung domba-dombanya. Dan ternyata hasilnya sama adik-adik, tetap 99. Bapak Gembala ini pun mulai berpikir, kira-kira di mana ya domba saya itu hilang? Kayaknya tadi saya sudah menjaganya terus. Tapi di mana ya? Aduh, gimana nih? Saya sudah lelah, kaki saya juga sudah lecet. Gimana ya? Kata Bapak Gembala itu dalam hati. Adik-adik, ada yang mau bantu Bapak Gembala untuk mencari dombanya? Menurut adik-adik, apakah Bapak Gembala ini harus pergi mencari dombanya yang hilang itu? Gimana adik-adik? Tidak usah. Waduh, kasihan dombanya adik-adik. Dia pasti sangat ketakutan. Belum lagi kalau ada binatang buas. Kasihan dong. Gimana adik-adik? Dicari aja ya. Gimana? Iya benar. Bapak Gembala juga berpikir demikian. Dia harus kembali mencari dombanya yang hilang itu. Walaupun dia sangat lelah, tapi akhirnya Bapak Gembala ini memutuskan untuk pergi mencari dombanya yang hilang itu. Meskipun hari sudah sangat gelap, Bapak Gembala ini kembali menyusuri jalan yang sudah dilewatinya tadi untuk mencari dombanya. Dia melihat di antara pohon-pohon itu satu persatu. Dia mencari dan terus mencari. Tiba-tiba Bapak Gembala ini mendengar suara domba. Adik-adik, ada yang tahu suara domba itu bagaimana? Ya benar, Bapak Gembala mendengar suara me, me. Sang Gembala sangat senang sekali. Dia berjalan cepat-cepat mencari arah suara domba itu. Dan akhirnya Bapak Gembala pun menemukan dombanya yang hilang. Karena gembiranya, Bapak Gembala ini meletakkan dombanya di atas bahunya dan dia berjalan pulang. Sepanjang jalan, hatinya sangat gembira adik-adik, karena dombanya yang hilang telah ditemukan kembali. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau menceritakan perumpamaan itu kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena Yesus sedang mengajarkan
bahwa Yesus mengasihi semua orang termasuk orang berdosa. Yesus adalah gembala yang baik itu sendiri, dan domba yang hilang adalah orang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Setelah Yesus bangkit, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, kita adalah domba yang hilang itu. Namun, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Itulah Tuhan Yesus kita, adik-adik. Dia sangat sayang kepada kita, Dia sangat mencintai kita. Jadi, kalau ada teman-teman kalian yang mungkin tidak mau berteman dengan adik-adik, kalian tidak perlu sedih ya, karena ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi adik-adik. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan Enci saat ini. Sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Enci ulangi, cerita ayat hafalan kita saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Bunyinya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, untuk ayat hafalan, Enci mau bagi untuk kelas batita sampai kelas kecil. Adik-adik boleh menghafalnya dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11b. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan untuk kelas sedang sampai kelas besar, adik-adik menghafalnya dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau adik-adik sudah bisa menghafalnya, adik-adik boleh buat video lalu kirim ke grup kelas masing-masing ya. Enci tunggu. Sekarang kita mau berdoa untuk cerita firman Tuhan kita tadi. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman-Mu saat ini yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami, yang selalu memelihara, menuntun, dan melindungi kami dalam menghadapi bahaya apapun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menerima dan mengasihi kami orang yang berdosa. Biarlah Tuhan cerita firman-Mu saat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Enci Meri mau kembalikan kepada Enci Poni dan Enci Tini. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai informasi bahwa persembahan yang terkumpul bisa langsung dibawa di gereja atau bisa juga ditransfer melalui rekening di bawah ini. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama, kami bawa korban pujian. Oh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur kami, Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini boleh dipergunakan untuk melayani Tuhan, khususnya di sekolah minggu. Berkati mama papa yang sudah bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, tak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan semoga segala pujian, persembahan, dan doa kita hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di hari ini. Untuk itu anak-anak semuanya Enci undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, anak-anak, tanpa terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan anak-anak terus menjadi anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu menolong kita. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.